Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan hasil diskusi kami yang berjudul diksi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Irsani, NIM 0304 201094. Dan kedua rekan saya, Rosi Anissa dan Balkis Fadia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai menjelaskan materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Rosi Anissa, dan materi kedua akan dibawakan oleh Balkis Fadia, dan materi yang ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri nantinya. Baiklah, kepada Rosi Anissa saya mempersilahkan untuk mempresentasikan materi yang pertama, dan untuk materi yang kedua dan ketiga nanti akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Anissa Pasaribu, kelas PBI 4, NIM 0304202124. Pembicara pertama pada materi hari ini. A. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembicara, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketetapan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, kata, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, dan juga realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Fadia Dalimunte. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi diksi. Fungsi-fungsi diksi antara lain yaitu yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemilihan kata yang tepat. 1. Membedakan cara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya ialah dan adalah. Dalam pemakaian berbeda-beda, kata ialah harus diikuti dengan sinonim, bukan definisi formal. Jika menggunakan kata ialah, maka harus disertai dengan sinonim. Pertama, contohnya yaitu misal manusia ialah orang, itu adalah benar dan cermat. Yang kedua yaitu manusia ialah makhluk yang berakal dan budi, itu salah karena tidak cermat. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk yang berakal budi, itu benar dan cermat. Yang kedua yaitu membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Yang ketiga yaitu membedakan makna kata secara cermat. Kata yang mirip ejaannya, misalnya interferensi yaitu saling mempengaruhi, dan inferensi yaitu kesimpulan. Syarat yaitu penuh atau bunting, dan syarat yaitu ketentuan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irsani. Saya dari kelas TBI 4, NIM 0304201094 dari kelompok 7. Sebelumnya teman saya telah membawakan materi yang mengenai diksi, dan di sini saya akan melanjutkannya, yaitu jenis diksi. Jenis diksi ada beberapa. Yang pertama yaitu denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjukkan pada konsep, referen, atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Yang kedua, konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Yang ketiga ada kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Kata-kata konkret menunjukkan kepada barang yang aktual dan spesifik dalam pengalaman. Yang kelima ada kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Yang keenam ada kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus memperlihatkan kepada objek yang khusus. Yang ketujuh ada kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang ke-8 ada kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh orang kebanyakan. Yang ke-9 ada jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Yang ke-10 ada kata slang. Adalah kata-kata non-standar yang informal yang disusun secara khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kata slang juga merupakan kata-kata yang tinggi atau murni. Nomor 11, kata asing. Kata asing ialah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. 12, kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Baiklah, sampai di sini mengenai materi diksi. Saya akan mengembalikannya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua rekan saya yang telah mempresentasikan materi kami, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan ingin memberikan kritik dan saran bisa langsung ke Google Classroom. Di sana kami akan menjawab semampu kami dan menerima hasil kritikan dan saran teman-teman sekalian. Sampai di sini hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.